bands. 하나, 둘, 셋. 안녕하세요, 여러분. Hai, kembali lagi dengan kelompok 1. Di sini kami akan membahas mengenai konsep biologi sel, biologi molekuler, dan penggolongan jasad hidup. Materi yang pertama yaitu mengenai biologi sel. Nah, apakah kalian tahu apa sih biologi sel itu? Kira-kira apa ya? Nah, biologi sel merupakan suatu unit kecil pada suatu kehidupan yang mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeda-beda loh. Nah, itu disebabkan oleh fungsi dan tempat yang berbeda dari jaringan yang tersusunnya. Satu sel disebut unit seluler, misalnya saja pada bakteri, yeast, dan protozoa. Sedangkan sel yang banyak dikenal dengan sebutan organisasi multiseluler, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Fungsi dari biologi sel sendiri yaitu sebagai metabolisme sel dan wadah komunikasi antar sel. Dalam struktur biologi sel terdapat dua sel. Yang pertama yaitu sel prokariotik dan yang kedua yaitu sel eukariotik. Yang pertama kita akan membahas mengenai sel prokariotik. Nah, yang pertama itu sel prokariotik ini memiliki selubung sel di luar membran selnya. Yang kedua memiliki kapsul pada lapisan dinding luarnya. Yang ketiga memiliki satu molekul dengan struktur melingkar yang terkonsentrasi di nukleotida. Dan yang terakhir yaitu memiliki sitoskeleton yaitu sejumlah protein yang struktural. Selanjutnya itu sel eukariotik. Sel eukariotik bisa terdapat pada hewan dan juga tumbuhan. Sel eukariotik hewan dan tumbuhan yaitu tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan pada organelnya. Selanjutnya yaitu organel yang terdapat pada sel eukariotik. Yang pertama memiliki nukleus, memiliki ukuran diameter yang 10 kali lipat lebih besar, dan di bakteri memiliki sitoplasma yang terletak di antara nukleus dan membran sel. Sitoplasma terdiri atas medium semi cair yang disebut dengan sitosal, yang di dalamnya terdiri dari organel-organel dengan bentuk fungsi terspesialisasi dan sebagian besar tidak dimiliki oleh sel prokariotik. Organel-organel tersebut dibatasi oleh satu lapis membran, namun ada juga yang dibatasi oleh dua membran, seperti pada nukleus. Organel lainnya yaitu mitokondria, yaitu tempat terjadinya sebagian besar metabolisme energi sel. Selanjutnya yaitu retikulum endoplasma, adalah jaringan membran yang dimana tempat terjadinya sintesis glikoprotein dan lipid. Yang selanjutnya yaitu badan Golgi, ialah tempat dimana sintesis diarah ke tempat tujuannya. Selanjutnya yaitu periksisom, merupakan tempat perubahan asam lemak dan asam amino. Selanjutnya yaitu pada sel hewan ditemukan lisosom, yaitu tempat terjadinya penguraian komponen sel yang rusak dan benda asing yang dimasukkan oleh sel. Namun lisosom ini terdapat pada sel tumbuhan. Selanjutnya yaitu kloroplas, itu hanya ditemukan pada sel tumbuhan tertentu dan sejumlah uniseluler lainnya. Kloroplas merupakan tempat terjadinya suatu fotosintesis. Selanjutnya yaitu tumbuhan dan sejumlah organisme uniseluler memiliki vakuola yang dimana berfungsi sebagai tempat penyimpanan nutrien, limbah, dan tempat terjadinya reaksi penguraian. Selanjutnya yaitu sentriol, dapat ditemukan pada sel hewan saja. Letaknya terdapat di dekat nukleus yang terbuat dari sitoklet. Ini ada pengertian biologi molekuler, yaitu merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari biologi sel, biokimia, dan genetika. Biologi molekuler juga merupakan mempelajari tentang kehidupan hingga pada sebuah molekul. Contohnya membran plasma yang terdiri dari lipid bilayer, protein transmembran, dan karbohidrat yang melekat pada permukaan membran. Fosfolipid ialah lipid menyusun membran. Membran plasma terdiri dari dua membran fosfolipid. Dua lapisan lipid terdapat sifat hidrofobik dan hidrofilik. Hidrofobik terletak di bagian tengah yang takut akan air, sedangkan hidrofilik terletak di bagian luar. Biologi molekuler juga meliputi DNA, RNA, protein, dan
Yang pertama ada DNA, merupakan membawa informasi kepada keturunannya dan disusun secara sistematis oleh polimer asam nukleat. Pada informasi genetik disusun oleh kodon yang terdiri dari 3 pasang basa nukleotida. DNA juga ialah polimer nukleotida yang tersusun atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa. Lain-lainnya terbentuk dalam 2 untai helix ganda yang diikat oleh hidrogen. Dalam DNA terdapat basa, adenin, sitosin, guanin, dan timin. Adenin ini membentuk 2 ikatan hidrogen dengan timin, sedangkan pada guanin membentuk 3 ikatan hidrogen dengan sitosin. DNA ditemukan pada inti sel nukleus. Yang kedua ada RNA. RNA adalah untai tunggal polinukleotida yang terdiri dari 3 gugus molekul, diantaranya ribosa, karbon, basa nitrogen, dan basa purin yang sama dengan DNA. Namun pada piramidin berbeda, yakni sitosin, urasil, dan gugus fosfat. Biologi molekuler. Dalam fisiologi, protein berfungsi sebagai katalis enzimatik, transporter molekul, penyimpanan, pembentuk tulang dan kulit, proteksi imun, pembangkitan dan pengantar impuls saraf, pengaturan pada pertumbuhan dan diferensiasi, serta pengaturan pembentukan hormon. Molekul penyimpan terdapat bentuk hemoglobin, mioglobin, dan transferin. Biosintesis ialah tahap yang mengkatalis enzim yang dimana substrat diubah menjadi sebuah bentuk yang lebih kompleks dalam kehidupan organisme. Penggolongan jasad hidup. Jasad hidup ialah mikroorganisme atau yang mempunyai ukuran yang sangat kecil seperti mikroba. Untuk melihatnya perlu dilakukan pembesaran seperti mikroskop. Pada kelompok proakaryotik, misalnya bakteri dan gangguan biru yang dapat dibedakan dari sel tumbuhan dan hewan, dilihat dari struktur selnya yang tidak mempunyai membran sel. Secara umum, dia dapat hidup bekas di berbagai macam habitat secara kosmopolitan dan hidup sebagai organisme multiseluler atau parasit. Sel tunggal mikroorganisme mempunyai kemampuan untuk keberlangsungan hidup, antaranya mengalami masa pertumbuhan, menghasilkan energi, dan bereproduksi dengan sendirinya. Penggolongan jasad hidup, ruang lingkup dan cabang kajian mikrobiologi terdapat menjadi 3. Yang pertama, taksonomi, meliputi virologi, bakteriologi, mikrobi, algologi atau fikologi, dan protozoologi. Yang kedua, habitat, terdiri dari mikrobiologi tanah, air, dan rumen atau di dalam sistem lambung atau usus hewan. Yang ketiga, kaitan dengan ilmu lain dan cakupan masalah, ia ekologi atau lingkungan, fisiologi, sifat, genetika atau sifat pada keturunan, kesehatan atau penyakit, epidemiologi, vaksinisasi, dan lainnya, dan industri atau sifat dan peran pada proses industri.